Jumpa lagi dengan saya di Edward Storus Papua Channel. Kali ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di dalam video-video saya sebelumnya. Ada komentar-komentar yang bertanya, "Pak, anak saya ingin masuk tentara tapi baru kelas 5 SD, anak saya baru kelas 2 SMP dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipersiapkan?" Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para orang tua, juga oleh para adik-adik yang ingin mendaftar sebelum terlanjur, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan sampai karena persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi dan akhirnya dia tidak lolos dalam seleksi masuk TNI dan Polri. Yang pertama yang harus kita siapkan sebagai orang tua, pastikan bahwa memang itu adalah cita-cita dari anak. Jangan sampai untuk masuk tentara atau menjadi polisi adalah hanya keinginan orang tua sehingga anak terpaksa. Jangan sampai anak terpaksa. Kalau memang itu cita-cita dan tekadnya kuat dari anak, maka silakan dilanjutkan untuk meraih cita-citanya. Yang kedua, pastikan bahwa pertumbuhan anak-anak dari mulai remaja dan dewasa tidak ada catatan kriminal yang dimiliki oleh anak kita. Ya, terutama anak-anak sekarang sering tawuran, mungkin pada saat tawuran kemudian ditangkap oleh polisi dan ada catatan kriminalitas. Jangan sampai, karena begitu ada catatan kriminalitas maka dia tidak akan bisa diterima. Merupakan persyaratan adalah tidak boleh ada catatan kriminalitas. Selanjutnya, yang ketiga, siapkan postur anak. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, seringkali kita tidak mempersiapkan ini. Seringkali kita mengabaikan, hanya mempersiapkan fisik, kesehatan dan sebagainya. Padahal ada persyaratan-persyaratan postur yang harus dipenuhi dan menjadi suatu persyaratan pokok. Yang pertama adalah yakinkan pertumbuhan anak. Ya, jangan kita abaikan. Mungkin anak kita malas makan, malas minum susu dan sebagainya sehingga pertumbuhannya terhambat. Nah, batas tinggi minimal adalah 163 cm. Jangan sampai dia hanya sampai 160 cm sehingga tidak bisa diterima. Kasihan sekali. Yang selanjutnya, pastikan kaki anak kita tidak berbentuk X atau O. Ada batas toleransinya. Kalau memang X dan O-nya anak kita ini melebihi batas toleransi, mungkin jauh-jauh hari sudah diingatkan bahwa kakinya adalah X dan O, tidak memenuhi persyaratan, sehingga mungkin sejak jauh hari sudah disiapkan bahwa dia tidak usah menjadi prajurit, mungkin menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, jangan juga ada kaki yang flat foot atau kaki yang datar, itu juga tidak akan diterima. Kalau kaki seperti itu, maka perhatikan, cek anak kita bagaimana bentuk kakinya. Nah, yang selanjutnya adalah seringkali anak-anak yang memiliki postur yang tidak memenuhi persyaratan. Ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tanpa disadari, pada saat anak-anak sekolah, pada saat anak-anak membawa tas sekolahnya, ada beban yang biasanya mereka pasti akan membawa di satu sisi, di sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja, sehingga terjadi kemiringan di dalam bentuk bahunya. Nah, kalau seperti ini maka dia tidak akan diterima. Ingatkan, pada saat anak-anak membawa tas sekolah, jangan biasakan hanya di satu sisi saja. Yang bagus adalah yang berbentuk ransel, sehingga beban itu akan tertumpu pada kedua bahu kita. Jangan juga bungkuk badannya, karena kalau bungkuk ada batas maksimalnya, maka dia tidak akan diterima. Selanjutnya, hindari anak-anak kita ada varises di dalam kaki. Ya, kenapa bisa terjadi varises? Pada setiap selesai melaksanakan kegiatan fisik, kalau dia langsung duduk, langsung ditekuk, maka akan bisa menimbulkan varises di kaki anak kita. Selanjutnya, dalam pergaulan anak-anak kita seringkali mengikuti perkembangan zaman, tren zaman. Ada anak-anak yang mulai ditato, ditindik kupingnya. Nah, usahakan, ingatkan, kalau memang cita-cita menjadi seorang prajurit atau menjadi seorang anggota Polri, jangan sampai kuping itu ditindik atau ada tato. Kalau badan anak Anda sudah terlanjur ditato, maka hilang harapan untuk menjadi prajurit TNI. Nah, yang selanjutnya, usahakan juga tidak ada bekas-bekas luka, terutama di bagian wajah. Oleh karena itu, usahakan, ingatkan, anak-anak remaja sekarang seringkali ikut kebut-kebutan motor, kemudian jatuh, luka, dioperasi, ada bekas operasi. Kalau memang itu melebihi batas toleransi, maka dia juga tidak akan memenuhi persyaratan untuk menjadi prajurit TNI dan Polri. Cek kesehatannya, jaga giginya, jaga matanya. Ingatkan bahwa untuk menjadi prajurit TNI dan Polri harus memiliki gigi yang bagus, harus memiliki matanya juga yang bagus. Nah, kecenderungan anak-anak sekarang dengan gadget sehingga lupa waktu, mata seringkali digunakan hanya untuk melihat gadget sehingga terjadi matanya menjadi minus atau kelainan-kelainan pada mata. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya, kalau memang ingin memasuki Akademi TNI, persyaratannya adalah lo harus lulusan SMA atau MA.
dan dengan jurusan IPA. Nah, ini seringkali orang lupa, masuk SMA, dia tidak berpikir, dipikir IPA dan IPS itu sama saja, ternyata begitu dia masuk IPS tidak diterima menjadi prajurit untuk mengikuti seleksi Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Angkatan Laut. Ya, mungkin juga ada batas, ada jatah untuk IPS, tapi jatahnya sangat sedikit, sehingga usahakan kalau memang cita-cita menjadi masuk ke Akademi TNI harus masuk SMA atau MA dengan jurusan IPA, ya. Dan selama sekolah di SMA, karena menjadi persyaratan, ada persyaratan nilai rapot, nilai rapot juga harus dijaga dan dipertahankan supaya tidak di bawah standar yang ditentukan. Nah, kapan mulai berlatih? Setelah 1 SMA sudah bisa mulai berlatih. Latihan secara intensif, latihan untuk kemampuan fisiknya, cek kesehatannya, kemudian latih psikologinya, dan latih akademiknya, jaga nilai-nilai rapotnya, dan seterusnya. Kalau ini diperhatikan, tinggal nanti bagaimana di saat-saat tahun terakhir dia memperjuangkan itu, tapi persyaratan minimal yang harus dipenuhi dia sudah lewat. Dia sudah punya tinggi badan cukup, berat badan juga memenuhi syarat sesuai dengan postur ideal, kemudian bentuk postur tubuh juga memenuhi syarat, dan tidak ada hal-hal yang lain yang mengkhawatirkan. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Semoga sukses selalu bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin mengabdi kepada negara lewat TNI dan Polri. Siapkan dari sekarang supaya pada saat menjelang tes nanti dia siap. Terima kasih, sukses selalu, Tuhan memberkati.